Shalom saudara. Shalom. Adakah orang di rumah ini? Itu kata orang ya. Ya, ada semua ya. Wah, saya lihat ada 300 orang di sini saudara. Ya. Puji Tuhan ya. Hari kita kembali lagi ya. Belajar firman Tuhan ya. Dengan judul yaitu pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Ini tanda-tanda akhir zaman, tanda yang terakhir ya. Jadi saudara, ibadah ini berseri ya, tanda akhir zaman, dan ini tanda terakhir. Jadi untuk setiap tadi saya sampaikan oleh Audi, setiap judul khotbah, lagu-lagunya disesuaikan ya, dekorasi disesuaikan ya, supaya saudara lebih gampang mengerti. Dari tadi adalah lagu-lagu pengkabaran Injil, utuslah aku Tuhan, ya kan? Jadi benar-benar kita harus menjadi murid Tuhan untuk diutus ya. Dan dekorasinya semua ada pemberitaan dari seluruh dunia. Di sini ada 4 gambar dunia. Ayo, mana? 1, 2, lantai 3, itu depan ada kecil global. Ini banyak dunia ya, dan ini khusus Indonesia ya. Dan ini ada waktu ya pasir nih, supaya kita bergegas, bersegera untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Dan ini Injil ya, ada Alkitab di depan di atas bumi ini. Ini Alkitab Injil beritakan ke seluruh dunia. Kita ada menjala jiwa ya, dan itu kita disertai Roh Kudus. Nah, ini dekorasi sudah selesai. Sudah selesai khotbahnya nih. Kan sudah dekorasi sudah menceritakan sendiri saudara ya. Hari ini kita belajar ya, yaitu dengan judul, coba klik, pemberitaan Injil ke seluruh dunia ya. Minggu-minggu lalu sebelumnya kita belajar tentang tanda-tanda yang lain, yaitu tanda-tanda ada penyesatan, nabi palsu, guru-guru palsu, ada peperangan ya, bangsa melawan bangsa ya kan. Saat ini sudah terjadi bangsa melawan bangsa, puluhan bangsa sudah bertempur ya kan. Saya katakan berkali-kali, Ukraina dan Rusia itu bukan dua negara. Di dalam Ukraina ada NATO 64 negara. Di dalam Rusia ada China, Korea Utara, Iran, ya kan, India. Semua saya ikuti terus peperangan karena tahu itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Sesudah akhir perang ini sudah ada resesi. Di mana-mana resesi. Di Sri Lanka ada kelaparan. Orang nggak bisa makan, antri panjang untuk cari makan. Harus antri panjang dari jatah pemerintah. Bensin udah antri kiloan meter. Dan itu nanti akan merambah ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Karena peperangan ini kalau udah perang dunia ketiga, maka akan terjadi resesi yang besar, yang sangat-sangat besar. Kita kembali kepada zaman perang dunia kedua, kelaparan ada di mana-mana. Ada kelaparan, orang kena penyakit, mudah kena sampar, pandemi, COVID-19 selesai dia COVID 2021, ya, bukan bioskop, ya 21, tapi COVID 21, ya bisa aja kita nggak tahu. Jadi banyak sekali nanti akan banyak pandemi lainnya. Dan ada lagi nanti gempa bumi, bencana alam. Ini gedung-gedung gunung-gunung pada meletus udah pada meletus, banjir di mana-mana. Di China banjir, 70.000 orang hilang ya. Ada banyak sekali bencana. Ini adalah tanda-tanda awal yang Yesus sudah perlihatkan kita. Ini loh tanda-tandanya. Masih ngotot, keras kepala, keras hati. Kita masih belum bertobat. Apa kita nunggu dulu baru selesai jebret? Selesai. Kita bertobat, terlambat sudah kita saudara. Tuhan itu baik, selalu memberikan tanda-tandanya sebelum menghukum. Niniwe saja mau dihukum dikasih tanda dulu. Bertobat. Niniwe mau dihancurkan. Mereka bertobat loh. Niniwe itu kita lebih baik. Niniwe loh. Bertobat mau dihancurkan Niniwe. Semua udah berkabung. Berhala ditumbangkan semua, berhala dihancurkan, kain kabung berpuasa, sekota berpuasa, dan Tuhan nggak jadi, ya. Tunggang balikan ini, kita dikasih tanda banyak perang, kelaparan, bencana, nabi palsu, masih tenang-tenang saja, ya kan? Nanti dapat habis, Tuhan tolong buka perahu, ingat tidak ada lagi, ya. Jadi apa kita mau tenggelam gitu? Kan nggak mau. Maka ada tanda-tanda itu akan terjadi dan sedang terjadi. Dan hari ini kita belajar tanda yang terakhir. Tanda ini belum
terjadi, maka belum sudah bumi selesai. Jadi harus tanda ini berlaku dulu, ya. Lihat itu, ya. Semua udah kita kasih ornamen, kasih dekorasi, tanda supaya saudara tahu ini ada penyiksaan, penganiayaan orang Kristen di Goro, ya. Itu ada perang, penyesatan, ini ada gempa bumi, kelaparan, semua dekorasi adalah tanda-tanda akhir zaman. Kalau saudara nggak sadar-sadar, kebangetan, itu terlalu, ya. Jangan saudara, ya. Jadi ayat pertama adalah Matius 20 ayat 14. Ini tetap Matius, dari kemarin kita belajar ayat pasal 24. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Pak Budi kok apa? Itu ayatnya. Saya lihat itu, baca. Jadi saya bisa nggak sadar lihat itu aja, sama, ya kan? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah kita tiba kesudahannya, ya. Jadi jelas saudara, ya. Bertahun-tahun orang Kristen dia berjuang berapa-apa, ingin mencari, ya, penjelasan, mencari solusi. Kapan sih dunia kiamat? Kapan sih kesudahan dunia? Loh, tim musik kok hilang semua? Dia ada di sini kan? Depan semua ya. Nggak apa-apa ya. Bab aku senang kalau tim musik ada di depan. Jadi jauh dari cobaan dan godaan, ya. Ya. Coba tim musik sebelah kiri. Bab saya nggak mau musik jauh-jauh. Bab rawan godaan dan cobaan. Apa itu? HP, ya. Jadi kalau main HP ketahuan saya tegur langsung. Saya mengasihi mereka. Saya mau mereka selamat. Ya, kalau ada firman masuk selamat gitu loh, ya. Jadi ya gitu, ya. Bob kalau yang ujung-ujung tuh bahaya, pemain musik di ujung nggak boleh dong. Yang di mimbar di depan, ya kan. Jadi kalau selamat duluan kan. Kalau diangkat terangkat duluan ya. Ya, jadi saudara, ini demi kebaikan ya. Aku mengasihi kalian ya. Jadi banyak orang mencari jawaban, kapan dunia kiamat, kapan bumi ini berlalu, kapan Yesus datang. Mereka belajar teologi, cari buku-buku, cari tafsir-tafsiran. Banyak orang teolog berdebat. Oh, tahun 2000, tahun 12, tahun 1965. Wah, itu saudara. Banyak sekali tafsiran-tafsiran dan banyak sekali orang bilang tanggal sekian, tahun sekian. Banyak mereka pakai hitung-hitungan, saudara. Jadi orang-orang teologi, orang-orang Kristen, mereka belajar dengan hitung-hitungan, dengan angka-angka untuk menetapkan suatu tanggal bahwa Yesus akan datang. Tapi kita di sini, ya, belajar kapan Yesus datang bukan berdasarkan hitung-hitungan, bukan berdasarkan ramalan, bukan berdasarkan kira-kira, tetapi berdasarkan apa kata Yesus tentang kedatangannya. Dan Yesus dengan tanda-tandanya menjelang kedatangannya, menjelang kesudahan dunia. Itulah yang kita belajar. Kita nggak boleh meramal, nggak boleh hitung-hitungan, tapi kita belajar dari apa kata Yesus tentang waktu kedatangannya. Kita sudah belajar kan kemarin, kelaparan, peperangan, semua, ya, kiamat, ya kan. Banyak orang akhirnya kecewa, bahkan hamba Tuhan kecewa, apatis, acuh tak acuh. Bodo amat lah, dari nenek-nenek, kakek-kakek saya, Yesus datang segera, Yesus datang segera. Tapi mana? Semua bumi tetap berjalan apa biasanya. Akhirnya dia tidak mau peduli lagi tentang akhir zaman. Tidak mau peduli lagi untuk memberitakan kedatangan Yesus sudah dekat. Jelas, Injil kerajaan akan diberitakan seluruh dunia. Dan kesudahan dunia. Berkali-kali Alkitab mencatat bahwa dunia ini akan selesai. Akan berlalu. Akan musnah. Kita lihat ayatnya saudara. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Yesus sudah ngomong, langit dan bumi akan berlalu. Artinya bumi ini akan musnah, bumi ini akan hancur, bumi ini akan selesai. Tapi kita tidak mau tahu, ya kan? Itulah saudara. Jadi tanda-tanda Yesus semua sudah terjadi. Peperangan dan sedang terjadi dan terus terjadi. Nah, di peperangan tahun ini akan terjadi peperangan yang hebat, percayalah.
Saya pengamat perang itu, saudara. Tiap hari bangun tidur lihat perang Rusia, tiap perang. Saya kan belajar tentang akhir zaman, saya ikuti situasi dunia. Apa kata Yesus tentang dunia ini terjadi dan benar. Peperangan dan kelaparan sudah ada, wabah sudah ada, gempa bumi sudah ada, penyiksaan sudah ada, orang disembelih pun sudah banyak. Di Afrika, di banyak-banyak, di Libya semua disembelih semua orang Kristen. Ada semua. Dan Injil diberitakan. Dan Injil dari dulu diberitakan, tapi ada negara yang menolak Injil. Korea Utara, ya, sebagian negara di Afrika dan juga Sri Lanka semua menolak Injil. Dan itu nggak lama lagi mereka juga akan membaca Injil. Dari mana? Internet, HP. Di Korea Utara pada HP kita ada aplikasi Bible, kita ditahan, kita akan disiksa, saudara. Jadi masih belum semuanya, ya, melihat atau mendengar Injil. Ya, jelas sekali Yesus ngomong, langit dan bumi akan berlalu, ya kan? Jelas sekali. Dan Wahyu 21:1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Kemana yang lama? Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi saudara suka mancing, bersedih hati. Nggak ada laut katanya, ya kan? Saya punya pancingan, nggak kepake dong. Nanti saya kasih ke Pak Cat aja. Nggak mau dia ikut rapture katanya. Jadi saudara, jelas sekali Yesus ngomong berkali-kali bahwa langit ini, bumi ini akan berlalu. Tapi banyak orang tetap tidak mau tahu. Keras kepala, saudara, ya. Jadi Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Apa itu Injil? Injil artinya adalah kabar baik. Injil apa? Injil keselamatan, kerajaan surga. Injil itu bahasa aslinya adalah artinya kabar baik. Jadi kita katakan kabar baik itu. Jadi kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka barulah tiba kesudahan dunia ini. Mengapa harus Injil diberitakan dulu? Supaya semua orang di dunia ini, ya, mendengar Injil. Jadi kelak kalau ada pengadilan terakhir di surga, ya, kita diadili. Jangan katakan, Yesus, aku gak pernah dengar Injil loh. Gak bisa, aku disalahkan karena gak percaya Yesus. Aku gak kenal Yesus, aku gak dengar Yesus kok, ya kan? Maka semua orang harus terima Injil. Entah itu terima atau tidak, bodoh amat. Yang penting pokoknya Injil sudah diberitakan. Sudah mau percaya diselamatkan, nggak percaya dihukum. Ya kan? Jadi Injil itu harus diberitakan dulu. Jadi kita tidak punya dalih atau kita mengelak atau kita memberi alasan di pengadilan nanti. Aku nggak dengar Injil, kapan mau dengar Injil? Nah itu loh. Ya. Dan zaman sekarang, saudara, Injil sangat mudah diberitakan, ya. Jadi makanya sejak Oktober lalu, awal Oktober lalu kita selalu beritakan akhir zaman tentang kedatangan Yesus, tanda-tandanya, apa kata Yesus tentang kita, ya. Yesus tegur kita semua tentang pertobatan, keselamatan, penghukuman, ya kan? Langit baru, bumi baru, semua yang akan terjadi di depan kita. Maka saya beritakan itu Oktober lalu. Tapi kita nggak suka, jemaat yang nggak suka. Kita khotbahkan akhir zaman tentang penghakiman, pertobatan, penghukuman, pahala, mahkota, kehidupan, neraka, surga. Waktu Yesus akan datang, kesusahan besar, mereka bukannya bertobat, malah satu-satu pergi dari gereja. Saudara, kita jadi jemaat sudah bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun jadi Kristen. Kita bukan anak-anak lagi. Kita nggak boleh minum susu lagi, tapi kita harus makan makanan yang keras. Kalau jemaat mendengar, ya, tentang dosa, pertobatan, keselamatan, dia tersinggung, itu masih anak-anak. Masih anak-anak. Dan mereka tidak mau dengar, dan mereka pergi dari gereja satu persatu. Saya dan anak sedih, saudara. Kalau kita kepada berkat mujizat, ramai, saudara. Berkat, mujizat. Pokoknya dalam Tuhan ada berkat. Semangat. Waduh, itu orang senang. Senang banget.
Tapi kalau kamu berdosa, nggak bertobat, masuk neraka, kabur semua. Jadi saya sedih. Coba saudara, kita buka HP. Apa yang kita lihat? Pernah kita lihat YouTube khotbah, itu puji-pujian. TikTok yang kita lihat, ya kan? TikTok yang lucu-lucu, kita senang. Tapi kita nggak pernah buka YouTube khotbah, buka YouTube pengajaran Alkitab. Tapi mungkin 95% itu kita bukanya TikTok yang lucu-lucu. Padahal itu Injil dan diberitakan melalui wifi, melalui HP, ya. Dan kita tidak menyenangi. Jemaat pun juga demikian. Dia suka khotbah yang lunak-lunak, yang enak didengar, yang menyenangkan hati, yang memberi semangat hidup, semangat kerja, ya kan, sukses, luar biasa. Kok panas ya? Dan jadi saudara, kita harus mulai belajar tentang dosa, ya, tentang apa yang dibuat dosa dalam hidup kita, apa konsekuensi dosa, kapan Yesus datang, kita selamat atau tidak. Kita belajar tentang itu saudara. Tapi orang tidak mau dengar, Pak, terlalu keras. Akhirnya mereka meninggalkan gereja satu persatu. Demikian juga Yesus, ketika dia berkhotbah, akulah roti hidup, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya kan, dia hidup dalam aku dalam dia, ya kan, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yesus khotbah tentang roti hidup, bahwa dia adalah roti hidup. Semua jemaat stres, keras sekali khotbah itu, dan akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Kita lihat waktu Yesus berkhotbah, Yohanes 6:4-66. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Jadi Yesus berkhotbah, ya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia, ya kan? Lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi kita datang pada Tuhan itu karunia. Kita ke gereja nyembah Yesus itu karunia, kebahagiaan, anugerah. Tapi yang kita pikirkan anugerah, karunia, berkat adalah jasmani, makanan, pekerjaan, bisnis. Kalau dia berkati, wah karunia, wah anugerah, wah dikasih Yesus. Kalau Yesus stres, lagi bangkrut, tidak ada duit, tidak ada kerjaan, wah nggak punya karunia. Kita datang kepada Tuhan, itu karunia dari Bapa. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Karunia, mendengar Yesus, mengikut Yesus karunia. Tapi mereka tidak mau. Mereka makan roti dari 5.000 orang itu. 3 roti yang diharapkan. Kalau ada roti, semua datang. Semua datang. Banyak gereja yang kasih roti, kasih makanan, itu penuh. Coba roti cabut, langsung hilang satu persatu. Langsung rapture mendadak. Ya kan, hilang mendadak, menguap. Jadi banyak orang ke gereja tidak sadar bahwa itu karunia, anugerah Tuhan supaya kita itu selamat. Tapi mereka di gereja merasa beban, tersiksa, pantatnya gatel, panas. Aduh, khotbah Pak Budi selalu 1 jam lebih. Aduh, sekali-sekali khotbah setengah jam kek. Di gereja lain sejam sudah komplit, Pak. Dari awal sampai akhir sejam. Di gereja ini pujian 1 jam, khotbah 1 jam, kapan pulangnya nih? Ya kan? Mereka nggak suka ada 2 jam seminggu, nggak mau. Padahal anugerah bisa di gereja dengar apa firman Tuhan, dengan bisa memuji, menyembah, itu anugerah. Tapi itu bilang keras perkataannya. Dia bilang itu terlalu keras dan mereka pergi meninggalkan Yesus. Yesus tetap terus menginjil. Dan selama dia menginjil, dia ada di dunia ini, dia terus mengajar murid-muridnya untuk meneruskan pekerjaannya di dunia ini, menginjil. Memang menginjil tidak mudah. Menginjil itu kadang-kadang kita kecewa, ya kan? Karena apa? Kok kita injil 10 orang, ini satu yang mau bertobat. Itu bagus, saudara. Bagus. Kalau kita menginjil 10 orang, 50 orang, satu bertobat itu luar biasa. Kenapa? Nuh berkhotbah, dia pemberita firman 120 tahun, satu pun gak ada yang bertobat. Kan kita kalau berkhotbah nih, ya kan, misalnya saya nih lagi khotbah begini, mungkin 5 tahun baru 1 jiwa yang diselamatkan.
Oh bagus, ada tujuan diselamatkan. Nuh 120 tahun berkhotbah, dikatakan bahwa dia pemberita firman, ya, sambil bikin kapal, tapi satu pun nggak ada bertobat, kecuali keluarga sendiri. Jadi saudara, lakukanlah penginjilan. Yesus memilih orang-orang yang akan dipakai untuk memberitakan kerajaan surga. Yesus mendidik, bahkan membina, menegur murid-muridnya kalau salah, saudara. Kita kalau negur jemaat kabur semua, saudara. Saya juga bingung, saudara. Saya niru Yesus tegur muridnya, saya tegur murid kita di gereja ini, pada kabur. Bingung kita. Yang ditegur nanti masuk neraka, ditegur kabur lagi, gimana coba? Kan bingung juga. Biar Tuhan yang menegur sendiri. Aman saya kan? Jadi saudara, Yesus itu mencari murid-murid untuk meneruskan misinya di dunia ini, saudara. Ya, kita lihat Matius 4 ayat 17-20. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itu, waktu apa? Sejak waktu setelah Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Yesus dibaptis, Roh Kudus, ya kuasa Roh Kudus turun atas Yesus, yang memenuhi Yesus, dan oleh kuasa Roh Kudus dia dibawa ke padang gurun dan dicobai iblis 3 kali. Dan Yesus menang. Yesus memakai firman Allah dan Yesus menang. Nanti ini ada 2 orang yang dibaptis, ya kan? Ingat, kalau habis dibaptis kita digoda, dicobai, itu wajar. Yesus pun juga dicobai, digoda. Ya kan? Tapi Yesus menang. Bagaimana menangnya, Pak? Pakai firman Tuhan. Tapi saya nggak baca firman Tuhan, Pak. Bacalah firman Tuhan. Itulah kelemahan orang Kristen. Maunya menang atas setan, maunya menang atas apa? Masalah hidup, baca Alkitab ogah-ogahan. Itu maunya enaknya sendiri, sakar PDW. Nggak bisa, saudara. Baca firman dulu, kuasai firman. Kita mengerti hati Yesus, bagaimana cara kita ditolong Yesus, bagaimana Yesus memberikan pertolongan pada kita. Baca isi hatinya, kenali dia, akrab dengan dia, baru kita minta dikasih. Ya kan? Coba aku misalnya pinjam atau minta uang pada Pak Richard, dikasih. Ya kan? Kenali hatinya baik, ya kan? Coba nggak kenal sama orang nggak kenal, aku minta uang dong, saya ditonjok saya. Ya kan? Apa? Emang gua bapak lu? Nah, emang gua bapak lu? Emang kalau bapak lu kasih? Ya kalau anak gua kasih, ya kan? Sama Tuhan Yesus. Emang gua bapak lu? Kamu jangan baca Alkitab, nggak bertobat, nggak dikasih. Jadi kita harus kenal dulu Yesus, ya kan? Lah itulah sejak dicobai Yesus, ya kan? Telah dibaptis, dicobai, dan dia mengalahkan iblis dengan firman Tuhan, dan sejak itu dia memberitakan firman Tuhan. Jadi anak-anak, ya, semua nih jemaat Tuhan yang sudah dibaptis, ngacung dulu. Ngacung dulu. Sejak dibaptis harusnya saudara memberitakan, bertobatlah dan kerajaan surga sudah dekat. Ya, Yesus dibaptis, dia cobai dan dia memberitakan kerajaan surga. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau itu, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan aku akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan ikut dia. Maka ini ibu gembala kreatif sekali. Ini jala dipasang, menjala jiwa ke seluruh dunia, memberitakan firman Tuhan. Ini firman Tuhan diberitakan ke seluruh dunia, ya. Dan kita dimampukan untuk melakukan ini dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menolong kita membawa Injil ke seluruh dunia, dan kita mengabarkan Injil. Kalau kita merasa kita adalah murid Yesus, dan aku akan jadikan kau penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Maka dia akan penjala ikan, maka konteksnya adalah penjala, dia juga akan memenangkan menjala jiwa, saudara. Jadi ingat ya, kita harus menjala jiwa. Ya, udah dibaptis ya, kita jangan enak-enakan. Ya, Tuhan sudah sebelumnya terangkat, dia ngomong sama murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku. Amin, saudara. Kita adalah murid Yesus. Ya, ini ayatnya Matius 10:7-8, pergilah, ya kan?
Gila, artinya apa? Di rumah? Enggak, pergi. Ya, pergi kemana? Ya terserah. Keluarga kita dulu, teman sekerjaan, teman bisnis, teman-teman kita yang ke sekolah, teman SMA, ya kita beritakan, ya kerajaan sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, taikkan orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, aduh berikanlah dengan cuma-cuma, jangan pasang tarif. Kanker, doa untuk kanker 5 juta, doa untuk kencing manis 2 juta, cepat sembuh 10 juta, kalau sembuh biasa ya mungkin 2 juta. Nggak boleh, dosa itu. Karena apa? Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, kamu berikanlah dengan cuma-cuma. Ingat, kita sudah dibayar dosa kita dengan darah Yesus. Kita dapat upah apa? Surga. Nggak perlu upah di dunia lagi. Kalau ada upah dunia itu bonus, tapi jangan pasang tarif. Nggak boleh, dosa. Ya ingat saudara ya, banyak loh yang pasang tarif. Ya walaupun dia nggak terang-terangan tapi kasih akun sama juga kan, kasih rekening BCA. Ya nggak terang-terangan minta uang tapi kasih rekening Pak kalau beban. Nggak boleh itu. Cuma secara halus itu bahasa lain, bahasa marketing namanya. Nggak boleh. Ya ingat teman-teman awas ya, nanti saat marahi kalau sampai doakan orang udah buka kantong nggak boleh saudara, dosa. Ya. Jadi jelas sekali bahwa kita diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa mengusir setan-setan, ya, ya. Jadi memakai nama Yesus, kuasa Roh Kudus, ya. Tapi banyak orang mengusir setan bukan pakai nama Yesus, pakai bawang putih. Saya heran loh, bawang putih pakai apa? Mengusir setan Pak? Nah itu kan film horor Mandarin, yang hantunya beginian. Dikasih kalau bawang putih, cek, langsung berhenti. Itu film saudara. Ada loh kita karyawan yang kesurupan. Apa bawang putih? Pak, bawang putih Pak, biar setannya hilang Pak. Itu buat tumis kangkung, buat kai lanca bawang putih, atau brokoli bawang putih, aku suka itu. Kok pakai diolesi ke kaki tangan semua bawang putih? Setan nggak takut bawang putih saudara. Ada aja loh. Jelas di nama Yesus, kuasa Yesus mengusir setan. Aduh, awas ya, kalau nanti doain usir setan jangan bawang putih, nggak boleh. Wan marah itu. Bawang putih buat usir setan, kasih aku buat brokoli bawang putih enak itu. Aduh, ada, jangan cuma agak heran. Ya ada, jangan sama-sama. Akhirnya bawang putih saya ambil lah, saya taruh di kantor. Kalau ada butuh masa kita kasih bawang putih. Ya kan Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kukerjakan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jelas, dua perintah ini, perintah dari Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga. Bahwa kita pergi, go, yani go, here I am. Pakailah aku. Pergi artinya kita pergi, ya. Tidak boleh di rumah saja, pergi untuk mencari orang-orang yang belum diselamatkan. Saya ingat loh, saksi Yehova itu luar biasa sekali. Dulu ke rumah saya berkali-kali loh. Saya usir, datang lagi. Ternyata lama nggak datang. Terus datang lagi orang lain. Loh, yang lalu mana? Mati Pak, kecelakaan. Loh, jadi ganti orang lain lagi. Saksi Yehova. Ya, itu kalau penginjilan door to door, lu usir datang lagi, lu usir datang, lu maki datang lagi, kayak salesman asuransi, diusir datang lagi, disakiti datang lagi, dia benar-benar pokoknya sampai deal, sampai dia masuk ke rumah itu dan bisa ngobrol, berkali-kali diusir, naik angkot panas, dia door to door, walaupun dia pengajaran nggak sesuai dengan ajaran kita. Dia nggak percaya ada neraka, dan dia percaya yang masuk ke surga hanya 144.000 orang saja. Itu jauh dari kita, berlawanan. Kita tetap tolak kan. Tapi terlepas dari itu semua, semangatnya, penginjilannya luar biasa. Kita kalau disuruh ke door to door, kita pasti ngomong wanitiro. Aku dikasih gereja berapa? Satu orang satu jiwa berapa?
Emangnya asuransi, Pak? Apa ini MLM? Saudara, jelas sekali kita diselamatkan oleh nyawa Yesus supaya kita meneruskan pekerjaan itu. Masih cari wanita piro lagi? Mau di kantung Yesus? Kan nggak mau kan? Pergilah, beritakanlah. Nah itu beritakan di surga. Ya, kita berjumpa sama orang, beritakan. Jangan banyak buang waktu. Kita ke rumah orang sakit, beritakan. Kita kalau beritakan orang sakit, banyak ngobrolnya, saudara. Orang sakit nih, kita bukan injil apa macam-macam, kita cuma ngobrol ngalor ngidul, gosip-gosip, tanya-tanya tentang ini. Akhirnya kita malah lupa intinya apa? Kasih dia Injil, percaya Yesus. Kalau dia nggak disembuhkan Tuhan, mati, udah terima Yesus kan. Jadi memang boleh kita ngobrol tuh untuk pembukaan boleh, ya kan? Kalau kita masuk, kamu sakit apa, Cim? Oh iya, sakit ini. Ya, kita ngobrol apa dia suka. Begitu dia suka, kita mulai masuk ke Injil, ya kan? Jangan melemahkan orang yang sakit atau yang sakit susah. Ya kan, orang lagi kesulitan keuangan, lagi susah pekerjaan, dan bangkrut kita malah nakut-nakuti. Iya loh, zaman sekarang memang susah loh. Lihat tuh, banyak orang udah bangkrut tuh, semua tuh. Aduh, bahkan teman saya udah bunuh diri 2 orang loh. Loh, kamu tuh menginjil apa nakut-nakutin? Encen bangkrut, teman saya udah bunuh diri malahan 2 orang. Kenapa? Bangkrut juga. Loh, ini malah nyuruh bunuh diri. Jadi kita kasih kekuatan, kasih Injil. Kalau dia suka apa, kita ngomong dulu soal dia, ya kan? Kalau dia sukanya misalnya sesuatu yang lain, kita juga ikutin dia aja. Jangan dia sukanya bangunan, dia suka dagang, kita ngomongnya mancing. Nggak nyambung, saudara. Lu kapan pulangnya sih? Lama di sini. Gua nggak suka mancing, ngomongnya mancing dulu. Ada loh, saya dulu pernah teman SMA sukanya filateli, tahu filateli? Mengumpulkan perangko. Dia kok ngapel ke cewek manapun ngomongnya perangko terus. Dia atau cewek suka apa? Dia ngomongnya perangko terus. Sampai orang ngomong, kapan pulangnya orang ini? Jadi sama, kita harus tahu konteksnya apa. Maka Yesus ngomong sama Petrus, kamu akan kujadikan gembala domba. Enggak kan? Penjala manusia, karena dia penjala ikan. Pada orang Samaria, akulah air hidup. Karena Samaria airnya susah, dia lagi cari air, dia butuh air. Akulah air hidup. Pada Daud yang mau apa? Aku gembala, kamu domba. Pada orang peternak, aku pokok anggur, engkau carang-carangnya. Jadi Yesus ngomong di konteks yang tepat dan gampang diterima. Makanya dekorasi ini selalu disesuaikan dengan judul khotbah supaya saudara nangkep. Kalau nggak nangkep, wah bisa nggak ngomong apa nggak tahu deh. Saudara nilai sendiri. Ya saudara, jadi benar-benar ya. Kita kalau orang duka ya jangan cengengesan. Saya lihat ke rumah duka malam kembang tutup peti, itu yang datang itu bukannya berduka sedih gini. Pada gocekan ya, ketawa-ketawa terus, ngobrol kenceng-kenceng. Memang yang mati nggak dengar, ya kan? Tapi yang hidup, keluarga yang berduka, ini kurang ajar teman-temannya. Lo tahu dia mati, temannya bukan berduka, bersusah, bukan nyumbang kayak, udah nggak nyumbang, makan pasti banyak banget, makan kacang banyak banget, ngobrol lagi, kenceng-kenceng nggak pulang-pulang lo. Nggak ada empati. Itu bukan penginjilan. Kalau kita menginjil, tante tenang saja, nanti anak tante bisa ketemu tante lagi di surga. Asal tante itu percaya Yesus, pasti dipertemukan di surga. Karena orang mati dibangkitkan, dan tante juga diangkat juga. Begitu. Kita makan kuaci, makan kacang banyak banget, nggak bisa habis, nggak pulang ngobrol terus. Itu bukan penginjilan. Sikap kita ada penginjilan. Ya, kayaknya aku betul nggak bisa selesai nih hari ini. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi beritakanlah kerajaan surga. Apa yang diberitakan kerajaan surga? Kerajaannya diberitakan di seluruh dunia. Kita gak ada kerajaan surga. Beritakan ngalor ngidul, ya si A si C. Waduh itu loh, waduh itu tasnya baru tapi palsu tuh. Ada itu tasnya itu mangga dibuang, bukan apaan tuh? Hermes. Itu palsu Pak, cek tuh. Harganya berapa tuh? Saya lihat dia mangga 2 tuh. Apalagi itu sepatunya, itu sepatunya. Aduh, tanah abang itu. Ngapain lo? Beritakan, kata surga, jangan ngerumpi ngomongin orang lain. Orang di ICU, kita ICU ya jangan aja kita ngobrol sendiri. Orang yang di ICU kita ajak ngomong, ditawari pertobatan, kenal Yesus, dibaptis, ya kan?
Tapi jangan dipaksa dibaptis kalau di ICU, nanti mati saudara. Kan? Ya benar, saudara, nggak boleh loh. Ya. Memang kenal Yesus harus dibaptis, ya kan? Baptislah mereka. Tapi ada kasus tertentu yang nggak ada dibaptis, ya kan? Contohnya penjahat di sebelah kanan Yesus. Yesus, kalau kau kembali jadi raja, ingatlah akan aku. Oh ya, tapi kamu baptis dulu ya, turun dulu ya. Ya nggak bisa disalib. Hari ini juga, sekarang juga, kamu bersama-sama aku di Firdaus. Orang di ICU juga nggak bisa. Pak, aku baptis supaya tunggu aku sembuh ya. Kita mati saudara. Jadi nggak bisa. Jadi memang harus baptis saudara. Tapi kalau nggak bisa, dan kita harus ajarkan mereka untuk bertobat. Ya kan? Kayak kita punya karyawan, ya kan? Mereka nggak kenal Yesus, agama sebelah, ya kan? Malam-malam sering kesurupan. Malam-malam jam 10, telepon ibu Ida di kamar. Bu, ini ada kesurupan lagi, kesurupan. Tiap hari ada kesurupan, ya kan? Terus Bu Ida bilang gini, udah, aku nggak mau kesana lagi. Pakai spearphone aku ngomong. Nah, aku ngomong, kamu ikuti. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, tidak juga mengampuni orang yang bersalah kami, dan janganlah makan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tak, langsung setannya keluar, langsung. Dah, di situ kan kaget, nama Yesus berkuasa, Bapak kami berkuasa. Jadi kita ada kuasa, ya. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa nama Yesus berkuasa. Jangan pakai barang putih lagi, ya. Nggak boleh. Sudah dekat, ya. Beritakanlah kita sudah dekat. Apa ada saudara, kita harus benar-benar beritakan sudah dekat. Jangan sampai kita lupa. Banyak orang nggak tahu. Terus Tuhan sudah dekat, ya kan. Dia pikir masih lama, dia kerja, cari uang, sampai nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk anak, nggak ada waktu untuk ibadah. Kerja keras, minggu pun kerja keras. Maka saya heran loh, orang yang kerja keras dari Senin sampai Sabtu, minggu pun kerja keras, sampai dia nggak beribadah, itu kebangetan. Sekarang kalau Yesus pernah ngomong, kalau malam juga aku ambil nyawamu, untuk apa hartamu? Untuk apa hartamu? Harta yang kau cari di dunia ini gak bakal habis. Kamu kaya berapa? Oke, yang gak punya 1M, Pak, sampai 1M, kerja sampai 1M. Emang 1M berhenti, terus ibadah? Enggak. Aku mau 5M, kerja lagi 5M dapat, berhenti? Enggak, 10M terus. Hati kita sudah melekat dengan harta. Semua harta kita di dunia ini. Yang penting kita adalah kasih tahu mereka. Cek, kok kamu kalau mati harta kamu buat apa? Dia bingung. Paling dia bilang buat anakku, ya kan? Dan untuk kamu mana? Kamu kalau mati kemana? Bingung saudara. Itu kasih tahu. Banyak orang kaya, orang dunia, dia kejar harta. Dia pikir masuk surga bisa dengan cara amal, dengan uangnya itu. Atau mungkin dia punya orang dalam di surga. Nggak ada. Surga pribadi ada orang dalam di sini, nggak ada, ya kan? Jadi benar-benar saudara, kata ibu, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Harta yang kita dapat di dunia tidak ada satupun yang kita bawa ke surga, nggak ada, termasuk hati saudara. Baptis mereka, ya. Jadi kita katakan bertobat dan beri diri baptis, maka dosamu akan diampuni, ya. Jadi saya kepada saudara, benar-benar beritakan dan ajarkanlah mereka, ya, ajarkan mereka. Saat dibaptis, saudara tetap beribadah. Saya mengajar saudara bukan melalui kelas, tapi melalui khotbah gereja. Saya tahu kalau saya buka Bible study, nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang, hari biasa nggak datang. Orang malas datang Bible study. Maka saya kemas bacaan Bible ini dan saya sampaikan di gereja. Jadi saudara nggak bisa lari, bisa kabur saudara. Kok nggak mau dengerin sampai 1 jam, ya kan? Kalau kelas banyak alasan, Pak, ya kan? Terus nggak datang, terus apa? Aduh, malas.
Tapi kalau ibadah saudara nggak bisa kabur, kan? Pak Richard ini luar biasa, minggu selalu rame, tetap ibadah di gereja. Wah, itu yang penting. Kita ada usaha yang ramenya minggu, termasuk salon, Ibu Kesia, restoran, ya kan? Ada yang ramenya minggu, tapi dia mau ibadah, ya kan? Dia istilahkan pegawai, itu luar biasa sekali, ya kan? Ada orang yang sudah diberkati, dia susah, didoakan di gereja, sukses, dia nggak gereja lagi. Apa alasannya? Pak, minggu justru rame, Pak. Kalau bisa gerejanya Senin aja, Pak. Gereja Bapak lu, ya kan? Nggak bisa. Tuhan uji kita dengan berkat yang diberikan. Kamu mau berkat atau pilih aku? Tapi saya percaya orang di sini semua dapat sangat cinta Yesus. Amin, saudara. Ya, jadi kita diberi kuasa untuk disertai sampai pada akhir zaman. Apa penyertaan Yesus? Melalui Roh Kudus dan kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi kita ke ujung dunia, maka digambar dunia menjadi saksi Yesus, firman Tuhan, saksi Yesus, semua kebaikan Tuhan, perbuatan Allah yang besar, kita saksikan ke seluruh dunia ini. Dan kita menjala jiwa, menjala orang dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dan kuasa ke ujung bumi, ke Eskimo, ini ke pedalaman, ini yang di gunung sana Eskimo, kutub utara. Saya juga beri loh, orang pikirnya kosa hidup ya. Itu bener loh, ini es, kasur rajanya es, mejanya es loh. Kalau sudah ke Harbin, ke Cina Utara, ada restoran, mejanya es, kursinya es, pintunya es, bentuknya es semua. Ini kok bisa hidup ya Iran? Hebat ya. Kalau dia ke Afrika langsung mati dia. Ini bener, dari pinggir langsung dia beku. Itu panas meleleh ya, sudah meleleh dia. Jadi ini ada orang begini, ini belum kenal Yesus. Maka saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid Yesus hanya sampai ke Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Dan yang ke ujung bumi dimulai dari Paulus. Dari Paulus, saudara. Jadi kita diberi kuasa. Ya, Yerusalem kalau kita mungkin tetangga kita, keluarga kita lah, besan kita, anak kita, menantu kita, ya kan, keluarga kita itu Yerusalem, Yudea, kita tetangga kita ke jauh lagi. Di Samaria orang lebih jauh lagi yang tidak kenal Yesus, orang Samaria kenal Yesus. Saya ke ujung dunia, akhirnya kita semua kita temui, kita beritakan Injil. Ya, maka saya bergabung dengan GBI Departemen PI, Pekabaran Injil. Di Departemen Pekabaran Injil itu ada banyak divisi, divisi amal agung, ya. Ada divisi untuk anak jalanan, divisi untuk artis, divisi untuk atlet, divisi untuk rumah sakit, ya. Nah, saya masuk divisi ke pengusaha. Saya khotbah di full gospel di pengusaha-pengusaha, bahkan saya juga mengajar jemaat Tuhan, umat Tuhan untuk berusaha, berbisnis, supaya dari bisnis itu bisa membiayai pelayanannya. Seperti Paulus, dia menyewakan tenda, dan dari hasil tenda itu dia pelayanan supaya tidak jadi batu sandungan. Maka saya ke daerah-daerah menjadikan umat Tuhan itu pembuat tenda, bekerja, hasilnya bisa untuk bekerja. Jadi umat Tuhan atau jadi hamba Tuhan atau jadi pelayan Tuhan, jangan kita justru minta uang. Kita menginjil ke daerah, justru kita minta uang, kebangetan. Lu mending gak usah datang sekalian. Kita kalau menginjil di daerah, memberkati daerah dengan biaya sendiri, mendekati mereka, bahkan Injil, jangan malah mengharapkan uang atau sesuatu. Itu nanti orang dia stres. Mending gak usah datang dari orang kota, ngesek-ngesekin di sini, udah repot, biaya besar, minta uang lagi. Nah, jangan saudara, kita semua menjadi pemberita Injil. Maka Paulus berkata, dia bikin tenda, silakan tenda supaya dia tidak jadi batu sandungan. Dia berkata demikian, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah gitu. Kita diberita Injil, nggak boleh sombong, nggak bermegah, sebab itu suatu keharusan. Itu adalah keharusan bagiku. Jadi bagi Paulus, memberitakan Injil itu keharusan. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kita semua celaka loh kalau kita nggak memberitakan Injil loh. Udah selamat, Yesus mati untuk kita,
Tuh kan? Nggak apa-apa. Ya, kita tetap teruskan. Kita udah selamat oleh darah Yesus. Yesus mati bagi kita, disiksa untuk kita, nanggung dosa kita, dan kita selamat. Itu anugerah, hadiah, gratis. Supaya kita nggak mati, supaya kita nggak disalib nanggung dosa-dosa kita sendiri, supaya kita nggak dianiaya nanggung dosa sendiri, anugerah. Tapi kita nggak mau memberitakan kebaikan Tuhan itu dan saksinya. Kita celaka. Nanti kalau kita mati, Tuhan ngomong, apa yang sudah kamu lakukan untuk aku? Karena aku ngomong, pergilah, beritakan akan ke surga. Mana? Mana jiwa yang mau aku bawa? Gak ada, kita gak usah ngomong, saudara. Tapi kita harus benar-benar mau dipakai Yesus. Dan kita diberi kuasa. Ya kan? Enak, saudara, tapi kita semua gak mau. Mau seenaknya diri. Jangan, saudara. Ini akhir zaman. Sudah mau datang itu Yesus. Sudah mau selesai dunia ini. Persiapkanlah diri kita. Pak, kalau kita makan dari pelayanan gimana? Nggak masalah. Itu memang kita pekerjaan sebagai pelayan Tuhan. Kita bekerja di ladang Tuhan, nggak masalah. Tapi jangan semata-mata kita mengejar uang. Jangan demi uang kita menjadi orang nggak setia sama Tuhan, nggak taat. Banyak yang nggak setia, saudara. Udah pelayanan di sini, ya tahu-tahu ada gereja besar panggil, kita di cancel mendadak. Di cancel mendadak. Maka saya nggak mau melakukan hal demikian. Kan saya pernah bersaksi tuh. Saya dipanggil gereja kecil. Jangan tahu kurang 5 hari ada gereja besar panggil saya. Karena saya nggak mau. Tetap yang kecil. Walaupun yang kecil tanpa ada PK, tanpa ada persembahan kasih. Tapi yang besar dimohon satu lah. Saya nggak mau. Karena saya diuji. Saya nggak mau. Jadi kita boleh kita mendapat upah dari pelayanan kita karena kita kerja di hadapan Tuhan. Kita hamba Tuhan yang makan dari mesbah. Kita tetapi jangan sampai kita mata duitan, tahu ya? Mata kita ada duit gitu ya, jangan. Nggak boleh, dosa, ya, dosa. Saya ngomong padanya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 ya. Ini hari Pentakosta ya. Jelas sekali katakan ketika ya, hari ini Yesus menginjil ke seluruh dunia. Inilah penginjilan pertama ke seluruh dunia dilakukan oleh Yesus sendiri. Masa sih Pak? Apa boleh Pentakosta? Kita baca ya, kita belajar. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Di loteng atas itu ada 120 orang. Ya, 120 orang. Ya. Kita klik lagi, nanti kita jelaskan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang dari segala bangsa. Ya, di Yerusalem ada orang tinggal segala bangsa di bawah kolong langit. Maka ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing ya, mendengar rasul-rasul itu dan murid-murid itu yang 120 orang itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang Galilea? Misalnya orang Jakarta, ya kan? Mengapa bisa ngomong bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Manado, bisa? Ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dari orang Galilea dan murid-murid itu semua bisa berbahasa lidah, ya, dan bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang murid itu nggak mengerti. Tapi orang yang mendengarkan itu mengerti, itu bahasa kita di daerah kita, ya kan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, banyak daerah yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, banyak sekali bangsa-bangsa agama bahasa suku-suku. Kita mendengar mereka, mendengar rasul-rasul dan 120 orang itu berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata dan lain. Apakah artinya ini? Tapi orang lain, orang yang nggak mau dengar, orang yang fasik, orang yang Farisi, dia berkata mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ada yang menerima, ada yang kagum, ada yang kaget, ada yang tercengang-cengang, ada yang mengejek. Ini Yesus by Roh Kudusnya memberikan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa, suku-suku, bahasa-bahasa lain yang berupa pujian, menceritakan perbuatan besar Allah. Dan orang-orang dengar itu kaget. Orang-orang Parsia, Elam, macam-macam, dia kaget. Dan dia pulang ke negeri masing-masing memberitakan apa yang katakan Rasul Paulus. Inilah penginjilan ya ke seluruh bangsa-bangsa yang pertama di Perjanjian Baru. Jadi semua dilihat dengar bahasa-bahasa mereka, bahasa kita, ngomong tentang Allah, ngomong tentang Tuhan, tentang perbuatan besar. Lah orang-orang Partia pulang ke Partia, dia ngobrol dengan orang Partia, orang Media dan orang Lain. Ini pengabdian ke bangsa-bangsa. Sebab zaman dulu Yesus atau Tuhan mengacaukan bahasa manusia di Babel. Ingat? Karena manusia tegak-tengkuk tidak mau dengar Tuhan, kamu penulis bumi, menyebarlah engkau, tapi mereka tidak mau dengar. Dia membangun kota Babel dengan menara tinggi supaya mereka tidak terserak berkumpul. Dan Tuhan mengacaukan mereka dengan banyak bahasa yang berbeda. Bahasa Mandarin, kumpul Mandarin ke China. Bahasa Manado, kumpul ke Manado. Bahasa Indonesia ke Indonesia. Semua kumpul masing-masing terpisah ke seluruh dunia, ke ujung bumi. Dan untuk memberitakan kabar baik, untuk menyatukan orang yang diserahkan oleh Yesus, oleh Tuhan sendiri. Mereka pada penjualan kudus ini memberikan kuasa bahasa-bahasa asing yang mereka dengar agar mereka dipersatukan mendengar Injil Yesus melalui kisah Rasul ini. Jadi dicurahkan bahasa-bahasa dan mereka pulang ke negara masing-masing untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan sudah melakukan pengabaran Injil ke seluruh dunia melalui rasul-rasul ini, saudara. Dan pada akhir zaman juga sama juga. Tuhan juga berikan Injilnya. Ya. Nah, sebentar maksud saya, saudara. Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 ini terkenal dengan pengabaran Injil melalui 3 malaikat. Ya. 3 malaikat akhir zaman. Wahyu 14 ayat 6 sampai 13. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan semua suku dan semua bahasa dan semua kaum. Ya, jadi ini malaikat pertama, ada 3 malaikat. Malaikat pertama dia menginjil, ada Injil dia ke seluruh bumi, ke seluruh bangsa, ke suku, bahasa dan kaum. Ya. Dan mereka berseru, takutlah. Ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saja penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi dan laut dan semua mata air. Ini pesan dari malaikat yang mengatakan Injil. Tapi ini malaikat adalah suatu simbolik, bukan benar-benar mereka terbang. Terbang mereka, bertobat, kepek, bertobat, kepek. Capek mereka kan. Tapi enggak, ini simbolik. Bahkan di Wahyu itu, kitab Wahyu semua adalah simbolik. Ya, angka-angka, binatang itu simbol ya untuk merepresentasikan bahwa kuasa Tuhan, Roh Kudus dan juga melalui malaikat-malaikatnya menyertai kita dalam penginjilan. Jadi kita disertai oleh kuasa Roh Kudus, juga disertai oleh malaikat-malaikat dalam penginjilan untuk memberitakan takutlah akan Allah, muliakan Dia, beribadah pada Dia. Telah tiba saat penghakiman. Artinya apa? Sudah saatnya masa penghakiman, akhir zaman, kesudahan bumi ini. Sebelum bumi berakhir, kita diadili dulu, dihakimi dulu, dan sembahlah Dia yang menciptakan langit dan mata air. Ya, jadi kita disertai oleh malaikat juga. Dan kirim malaikat pelindung kita, penolong kita untuk memberitakan Injil. Jangan takut, saudara. Ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul pertama, yang kedua menyusul, dia berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memampukan segala
bangsa dengan anggur hawa nafsu capunya. Babel besar, bukan berarti kota Babel ada lagi, bukan. Ini kuasa-kuasa bangsa-bangsa yang sudah najis, menolak Yesus, hidup dalam kemegahan, dalam kemewahan, dalam hura-hura. Ya. Saya mau hampir keliru, hura-hara lagi. Ya. Jadi benar-benar ini bangsa besar yang sombong, penguasa bumi ini. Jadi Babel melambangkan penguasa bumi nanti, saudara. Itu dirobohkan Tuhan. Maka orang-orang kuat, ya, bangsa-bangsa yang kuat akan semua dirobohkan. Ya. Jadi kita harus tahu, saudara. Ini gambarnya mereka pertama, dia bawa berita Injil, ya, supaya orang bertobat, ya kan, percaya Yesus. Dan ini sudah penghancuran dunia, masa kesusahan besar. Negara-negara dihancurkan, penguasa-penguasa dihancurkan, dan bumi akan dihancurkan, akan mulai dari penghakiman. Dan ini adalah suatu hukuman yang besar. Ya. Kita lihat, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba, depan Yesus. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, barang siapa telah menerima tanda namanya. Jadi kita semua saat ini mungkin belum ada tanda, tapi kalau kita sudah menyembah berhala, sudah mengutamakan uang kita, mengutamakan pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, hobi kita, lebih dari Tuhan, kita sudah langsung pakai tanda. Kita menyangkal Yesus. Jadi tanda-tanda itu bisa berupa berhala-berhala modern. Kita tidak ada berhala patung, kita tahu patung nggak boleh, orang Kristen patung. Tapi berhala kita, tanpa kita sadari, kita sudah menyembah berhala. Lebih mengutamakan pekerjaan, bisnis, ya, keluarga, hobi, anak, semua. Dan akhirnya kita akan disiksa siang malam, tidak ada henti-hentinya. Mengerikan, saudara. Maka saya akan sampaikan saudara tentang hal ini. Saudara mestinya sadar, bertobat, perbaiki hidup saudara. Ibadah saudara, kalau saudara lagi kacau-ngacau nih, hidup gak benar, hidup dalam dosa, hidup dalam korupsi, berzina, mencuri, berselingkuh, apapun, bertobat. Bertobat. Jangan sampai orang ngomong, Pak Budi nyindir. Enggak, saya gak nyindir. Emang apa adanya supaya saudara selamat. Ada loh saudara, banyak orang keluar dari sini, di luar ngomong, apaan tuh kepah nyindir dosa terus, nyindir terus. Lah, kalau saya ngomong begini ya lihat semua lah. Pak Budi khotbah lihat saya terus, lah kamu kan sejak kecil. Jadi kalau saya melihat gini ya lihat semua. Kecuali besar, alasannya nggak datang. Jadi saya lihat tengah aja, udah, wih Pak Budi khotbah nyindir aku tuh, lihat aku terus. Ya kan? Banyak orang yang dulu ngomong gitu juga, wah khotbahnya kena aku, aduh kena aku juga. Bukan saudara, mereka kayak kerasan mereka pergi dari gereja. Justru harusnya kita tegur, ya, dengan firman Tuhan. Kita akan mengalami konsekuensi dosa, disiksa siang dan malam di neraka. Apa saya tega lihat orang disiksa di neraka? Tuhan ngomong aku tidak berkenan dengan kematian orang berdosa. Aku gak suka lihat kematian orang berdosa, tapi aku senang melihat orang dosa bertobat. Aku tidak berkenan dengan kematian orang berdosa, tapi aku berkenan pada pertobatan orang berdosa. Yesus juga gak suka dan kita semua masuk neraka, gak suka. Tapi kita pilih sendiri masuk neraka. Maka itulah saudara, kita beritakan kerajaan surga, beritakan kehidupan dunia, beritakan tentang penghakiman, penghukuman, pahala, mahkota kehidupan, berjalan semua. Jadi memang saya ajarkan di sini, ini kelas bukan khotbah. Kalau khotbah pasti yang enak-enak, ya kan? Saya senang mengajar saudara. Emang Pak, kita diurus Tuhan, emang Tuhan nggak bisa sendiri, pergi sendiri? Ya bisa. Tuhan bisa pergi sendiri.
Ya kan? Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan itu punya sistem komunikasi yang luar biasa. Dia biasanya selalu melakukan pengabdian melalui kita, murid-muridnya. Yesus telah mati untuk kita, dan dia ke surga, dia nggak nganggur. Yesus bukan pengangguran, dia ke surga masih bekerja untuk kita, menyediakan tempat di surga bagi kita, menjadi imam perantara bagi kita nanti di pengadilan surga, dan menjadi raja kita. Lah kita sebagai di bumi, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ada kerjasama yang baik, saudara. Bisa pakai semua, bisa. Makanya Yesus juga pakai Paulus yang jahat, pakai dilubahkan. Kalau saya nggak mau berkhotbah, keledai pun bisa berkhotbah, ya kan? Jangan sampai Yesus ngamuk loh. Kamu nggak mau khotbah, terserahlah. Aku sebagai keledai pakai orang lain. Keledai pun dipakai khotbah, ngomong sama Biliam. Jadi Yesus mau kita bertanggung jawab, saudara. Mau ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tim musik siap, ya. Jadi saudara, saat ini masa anugerah Tuhan. Masa anugerah Tuhan ini waktu terus berdetak. Waktu kita sudah mau habis, ya ini sudah terus mengalir. Ini masa anugerah Tuhan. Dan kalau sudah habis masa anugerah Tuhan, kita semua diangkat ke awan-awan ke surga. Kalau kita yang nggak percaya Yesus tertinggal, tidak ada lagi anugerah. Kalau sekarang kita sudah selamat karena Yesus mati bagi kita. Kelak kita mau selamat, kita harus mati untuk diri sendiri sebagai martir. Di masa kesusahan antikris, kita akan dipenggal. Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu selamat dari kematian. Kalau kamu tidak mau menyangkal, kamu akan dibunuh. Dan akhirnya orang pada menyangkal, karena takut dibunuh. Tapi kita nggak masuk surga. Jadi kelak kalau sudah selesai masa anugerah, the provision time, ya, is running out. Grace period sudah running out. Kita gunakan sungguh-sungguh. Kelak Yesus datang angkat kita orang kudusnya, yang tertinggal tidak bisa selamat kecuali dia menebus dosanya sendiri. Mau mati, dipenggal, disiksa, dan menanggung dosa sendiri. Jadi sekarang masa anugerah masih ada, tapi akan segera berakhir. Gunakanlah itu, dan kita menginjil ke seluruh dunia. Terakhir, ya, yang penting di sini, bukan terakhir, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, ya. Dan aku mendengar suara dari surga, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka, jerih payah mereka menyertai mereka. Apa yang kita lakukan, penginjilan, pemberitaan Injil, pelayanan kita, semua akan menyertai kita saat kita mati nanti. Uang, harta, mobil, rumah, ruko, tabungan, emas, deposito, kita tidak bawa. Tidak menyertai kita, di dalam peti pun tidak ada. Ada nggak di peti atau emas 2 kilo? Ada nggak di peti kasih deposito? Nggak ada. Semua untuk yang hidup. Tapi yang kita bawa adalah hati yang menuruti perintah Tuhan. Memberitakan kerajaan surga. Itu yang kita bawa. Jiwa-jiwa yang kita menangkan. Yang kita bawa. Dan semua menyertai kita, badan kita. Dan kita beristirahat. Dan kita berbahagialah yang kita mati di dalam Tuhan. Kita akan diangkat bersama-sama orang-orang percaya di sini, saudara. Maka hari ini kita belajar bahwa kita harus mulai beritakan Injil, ya kan? Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan bermegah diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, bagi kita semua yang telah dibaptis, yang percaya Yesus. Keharusan untuk memberitakan Injil. Celakalah aku, celakalah kita, jika kita tidak memberitakan Injil, saudara. Maka kita mulai hari ini harus benar-benar memberitakan Injil. Itu yang penting, saudara. Ya, jangan lelah, saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah kita menginjil
Dan Roh Kudus akan mencukupkan kita. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, maka Tuhan akan mencukupkan. Tapi tetap bekerja untuk Tuhan. Beritakanlah Injilnya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Dan yang lagu, beritakanlah Injilnya. Ini hari, waktu dan saatnya. Kita semua diutus Tuhan. Sebab hari Tuhan sudah semakin dekat. Injilnya sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat.